kamu tidak dengar. Kemarin yang sama Pak Mas berapa ya? Bagian game 6 jam online. yang ketika beton Nah, itu boleh dilepas. nanti kamu baca ya pada halaman 8 tertentu. Nah, ini cara membengkokkan besi ada loh ya. PBI 71 itu gambar panduan untuk membengkokkan besi ada. Ya, di SNI 2019 tidak ada. Jangan meremehkan 71 gue. Ya, lengkap loh. Ya. Nah, ini selimut beton. Tebal penutup ton minimum. Ada nih bagian 4. Detail-detail konstruksi ada. Ya, kamu lihat ini. Dalam senti loh ya. Minimum loh ini ya. Apalagi. Nah ini tabel 7.3.2. Ketahanan dalam kebakaran untuk lantai beton bertulang. Nah, kamu baca sendiri. Ya, ada. Ya. Untuk balok ada sendiri. 7.3.3. Ya. Kalau kamu tidak baca, kamu tidak bisa cerita. Nah, ini ya, cara membengkokkan besi tulangan di bab 8. Ada seperti ini. Tulangan polos, tulangan deform atau ulir. Kamu lihat ini. Ada semua. Makanya kalau kamu nanti gambar, ikutilah ini. Ini loh. Ada panjang lewatan. Untuk penyaluran tegangan panjang kritisnya berapa? Ada semua. Ada tulangan momen positif. Ini ada rumusnya loh, gampang-gampang. Kalau ini loh ya. Rumusnya gampang. Lagi ya. Ya ini, lihat. Panjang penyaluran ekivalen dari sebuah kait tulangan. Ya ini, lihat aku yang gambar gitu. Apal gambar. Oke, enggak. Nah ini, coba kamu lihat ini. Tabel 10. Kalau di peraturan lama ya, teori elastis, ini ada koefisien pemakaian untuk beton pada elemen tertentu, pembebanan tetap dan pembebanan sementara. Ya. Berarti pada saat kamu menghitung gaya dalam, itu ada angka koefisien untuk pengamanan. Untuk tekan tarik ada, aksial tekan tarik ada, lentur, puntir, tegangan gesernya ada, tegangan geser pons pun juga ada. Tetap ya. Nih, untuk beton pracetak atau dibuat di pabrik dengan pengawasan yang baik, ini ada faktor reduksinya. Bukan berarti tidak ada sama sekali, ada tapi kecil sekali ya. Dan yang dicor di tempat untuk beton yang dibuat di tempat pekerjaan dengan pengawasan normal. Lengkap ya ternyata ya PBI 71. Kamu buka SNI 2847 2013. Selengkap ini enggak keterangan. Ya. Sing mbok waca barang-barang ra perlu. Ya, delok TikTok 6 jam kuat. Tapi kalau baca peraturan setengah jam sebenarnya. Ya lihat ini, nanti kita akan mempelajari balok T juga, sekilas ya balok T. Ini balok T. Nanti kita bisa baca di sini ya, balok T. Setelah plat, nanti ke depan kita balok T dan tulang geser.
Rumusnya beda ya. Coba nih, lihat, kamu melihat rumusnya. Asik-asik semua ini. Beda sama yang kita pelajari kemarin. Di sini. Nah ini bagian 7, kalian bisa lihat statika dan perhitungan kekuatan pada konstruksi tertentu ya. Pada bagian 7 ini ada, kemudian pada bab 13 itu ada plat, balok dan portal secara umum ya. Kamu di sini bisa melihat balok dengan tinggi tetap dan dengan bentang-bentang yang sama. Balok dianggap terjepit elastis pada satu tumpuan. Ya, kemudian lebih dari satu tumpuan juga ada. Ini momen tumpuan minus 1/16 Ki/L kuadrat. Lapangan 1/11 Ki/L kuadrat. Plus sama min ini hanya menunjukkan ini momen positif dan momen negatif. Momen negatif itu berarti ada di tumpuan, momen positif ada di lapangan. Ya, ini momen balok akibat beban terbagi rata Ki persatuan panjang. Jadi Ki itu adalah beban rata karena disebutkan beban terbagi rata persatuan panjang balok. Yaitu ya, misalkan di atasnya balok ada tembok, itu ya, tembok tingginya 4 meter. Kamu lihat di peraturan pembangunan 1 meter persegi tembok itu beratnya berapa? Kalau antar lantainya 4 meter berarti kan ada 4 meter persegi di atasnya balok. Berarti setiap panjang 1 meter balok tersebut beratnya, beban matinya berapa. Kamu lihat ini seperti ini ya. Kemudian ini loh, ada balok terletak di atas 4 atau lebih tumpuan, terjepit pada tumpuan-tumpuan tengah dan terletak base pada tumpuan. Berarti kalau disebutkan di sini ada terjepit elastis pada tumpuan-tumpuan tengah, berarti dia dicor monolit ya, antara balok dengan plat. Kemudian terletak bebas pada tumpuan-tumpuan ujung. Kalau terletak bebas itu berarti dia cantilever ya. Ujungnya ada cantilevernya. Kalau cantilever berarti momen tumpuan ujung nilainya sini ya. Momen negatifnya adalah per 30 Ki/L kuadrat. Ki-nya itu beban merata. Kalau kita sekarang di teori ultimate, Ki-nya berarti QU. QU itu berarti dari beban yang sudah dikalikan faktor bebannya dan sudah dikombinasikan. Ya, itu namanya ultimate, beban ultimate. Jadi kita menggunakan Ki-nya adalah Ki ultimate. Ya, ini kamu lihat ya, seperti ini. Ya, ada keterangan momen tumpuan ujung, momen lapangan ujung, momen tumpuan kedua dan sebagainya seperti yang saya sebutkan tadi. Ya, di sini ada balok di atas 4 lebih tumpuan terjepit elastis menerus dan terjepit elastis pada tumpuan-tumpuan ujung. Jadi ini tidak ada cantilevernya, di ujung-ujung ada baloknya, ada perletakannya, ada kolomnya. Kalau ini balok, di ujung-ujungnya ada kolomnya sebagai perletakan. Kamu nanti bisa melihat momen tumpuan ujung angkanya ini, momen lapangan ujung angkanya ini, momen lapangan berikutnya angkanya ini. Ya, begitu ya. Ini orang menyebut biasanya menghitung momen atau menghitung gaya dalam dengan metode portal ekivalen. Ya, tadi saya menyebut apa di mana? Di slide saya itu dengan metode rangka ekivalen, menggunakan rangka ekivalen tadi. Kalau orang menyebut di luar itu metode ini metode portal ekivalen. Ya, Mas Mbak. Jadi kalian bisa menghitung dengan cara cepat
misalkan tidak menggunakan statis tak tentu, ini bisa dipakai untuk menghitung plat satu arah, kemudian bisa menghitung balok di atas balok anak di atas tumpuan balok induk atau balok induk di atas tumpuan kolom. Oke, begitu ya. Ini kamu lihat ya, PB itu 1 halaman berapa tadi? 193 sampai 193. Kemudian ada gambarnya. Kalau kamu membaca, saya membaca tidak telaten Pak, ya kamu bisa membaca keterangan yang ada di gambar. Ini halaman 199. Dan 200, nanti lihat ini, bedanya 199 dan 200. Ya. Bedanya apa? Ya. Oke. Tadi untuk menghitung dengan cara metode perencanaan langsung. Metode rangka ekivalen atau metode portal ekivalen. Ya, oke, lanjut ya. Lanjut. Sekarang kita ini. Oke, ya. Sebagai alternatif dapat dipakai cara pendekatan menurut PBI 71 bab 13. Tabel 13.3.1 dan 13.3.2. Di situ disebutkan bahwa ada asumsi atau anggapan plat yang menumpu pada balok dan baloknya sebagai perletakan ya. Kamu lihat. Ini di gambar saya itu ada ya plat yang terjepit penuh dan plat yang terjepit elastis. Kalian bisa membuka PBI 71 halaman 201 dan 202. Bukan sih, Mas Mbak semua. Berapa tadi? 200 aja. 201 sama 202. Ya, lihat halaman 201 dan 202. Dibuka PBI 1. Bukaan PBI 1. Nah, ini saya share screen. Ya. Jadi kalau nanti kamu ngecor plat sama balok seperti ini ya. Tinggi ini keliru saya nulisnya. Ini HB, H balok. Ini H plat. Ya. Oke. Silakan. Ini sudah di grup. Ya, ini H plat, ini H balok. Ya. H balok itu berarti mulai dari bawah sampai bagian atas balok. Berarti sama dengan bagian atas plat karena dicor bersamaan atau monolit. Sedangkan platnya saja ini H plat, tinggi platnya saja. Nah, di situ ada anggapan atau asumsi bahwa ini tertulis ada anggapan yang dipakai plat menumpu pada balok dan balok sebagai peletakan plat. Ya, balok terjepit, plat terjepit penuh pada balok dan plat terjepit elastis pada balok. Bukaan PBI 71 halaman 201 dan 202. Ini ya. Nih, halaman 202 dan 200 berapa ini? Dan 203 deh. 202 dan 203 bukan 201. Nah, tapi di 201 itu ada penjelasan Mas Mbak semuanya ya, ini.
Ini adalah penjelasan. Ini tidak ada di SNI baik 91 sampai 2019. Penjelasan ini tidak ada. Kenapa kok saya membuka di PBI 71? Supaya kalian membaca penjelasannya. Ini ya, 13.3 pada poin 1 ini. Kamu baca pelan-pelan. Ya, nanti akan saya tanya kalian. Oh, sampai bawah 2,5. Cuman masih mau ngatur deh. Sama. Kata-kata beraksi. Semua akan aku hadapi tapi seperti itu. Siap. Semua akan terjadi. Setelah sudah capek, udah kurang tidur juga sering, jadi kagak sabar bentar lagi sukses. What's your favorite? Sudah dibaca, Mas Mbak semuanya? Saya tanya loh ya. Apa hasilmu membaca?
karena waktu kita tinggal sebentar. Saya ada rapat daring dengan rektorat jam 8.30. Mas Milyun, apa yang sudah kamu baca dari halaman 201 ini? Apa hasilnya? Wis wacan sebentar ya Mas, wis. Biar teman-temannya membaca satu paragraf ini. Satu paragraf halaman 201 yang nomor 1 ini. Yang wacan. Pada tepi-tepinya pelat dapat terletak bebas, terjepit penuh atau terjepit elastis. Jepitan penuh terjadi apabila penampang plat di atas tumpuan itu tidak dapat berputar akibat pembebanan pada plat. Ya, oke, stop dulu. Jadi, plat itu dapat tumpuannya berupa jepit penuh atau jepit elastis. Kemudian di ujungnya, di bagian tepi bisa juga dia bebas atau cantilever. Gitu ya. Pak, yang disebut sendi atau roll kok enggak ada, Pak, di sini. Kok cuma jepit penuh sama jepit elastis. Gitu ya. Jepit penuh terjadi apabila penampang plat di atas tumpuan itu tidak dapat putar akibat beban yang terjadi pada plat. Kalau platmu terkena beban, ya, maka baloknya itu yang menjadi tumpuan plat tidak dapat berputar sedikit pun. Ya, saya bilang tidak dapat berputar sedikit pun. Jadi plat itu kalau kamu kasih ban, kan dia melendut. Dia akan mengajak balok di tepi-tepinya untuk ikut. Ya, ikut melendutnya plat tadi. Apabila tidak dapat berputar, ya dia tidak melendut sedikit pun, maka plat itu dianggap terjepit penuh. Oke, dengar ya. Wis, sekarang berikutnya, Mas Milyun. Kalimat berikutnya. Hal ini terjadi misalnya apabila di tepi itu plat merupakan satu kesatuan monolit dengan balok pemikul yang relatif sangat kaku, atau apabila penampang plat di atas tumpuan itu merupakan bidang simetri terhadap pembebanan dan terhadap ukuran-ukuran plat. Ya, oke, stop. Jadi, anggapan terjepit penuh tadi, plat itu terjepit penuh apabila platmu dicor monolit dengan balok yang sangat kaku, yang tidak bisa berputar atau tidak ikut melendut apabila platnya tadi dibebani. Atau plat tersebut posisinya ada di tengah. Di sekelilingnya itu ada plat-plat yang lain yang simetris bebannya. Simetris bebannya itu bebannya sama semua, namanya simetris bebannya. Ya, ya, ukuran-ukuran platnya juga sama persis. Ya, sehingga plat tersebut yang berada di tengah itu platnya terjepit penuh. Ya, gitu ya. Nanti kita akan melihat gambar supaya kamu bisa paham kapan plat itu terjepit penuh. Bentar ya, off dulu nih. Saya mau buka pagar. Sambil dibaca ulang halaman 201.1.
Saya ini sekian ya. Oh, kalau tahu itu. Oke, lanjut ya. Mas Milion, kalimat berikutnya. Coba.
Oke. Hmm. Tidak. Hmm.
Semuanya juga.
Selasa. Alhamdulillah, saya semua lagi.
Ini orang gambar kayak gini kan. Heeh. Nah, ini udah join. Iya. Belum.